Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Udah lama ya kita nggak bikin video pembelajaran. Kali ini Ibu kembali membuat video pembelajaran meskipun kita sudah dalam keadaan luring. Kali ini kita akan mengenal bagian-bagian bunga. Nah, bunga kembang sepatu adalah salah satu contoh bunga yang memiliki bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bongkar bunga ini, kita belah, kita perhatikan ada apa saja di dalam bunga kembang sepatu. Nah, ini dia bunga kembang sepatunya, udah Ibu petik ya. Nah, di sini bunga kembang sepatu ini yaitu terjadi perkembangbiakannya secara generatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Nah, di sini serbuk sari nih, yang kuning-kuning ini itu yang dinamakan dengan serbuk sari, yaitu reproduksi jantan. Sedangkan putik itu ada di dalam yang nanti akan kita belah, itu yang disebut reproduksi betina. Nah, artinya perkembangbiakan generatif tanaman dapat terjadi melalui proses perkawinan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belah bunga kembang sepatu. Nah, ini dia bagian-bagian bunga dari bunga kembang sepatu. Kembang sepatu di sini udah Ibu belah ya. Ada 1, 2, ini yang kecil, ini bagian ketiga, dan ini adalah bagian keempatnya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang merah ini disebut dengan mahkota bunga. Nih, yang banyak, yang tadinya mekar, nah itu disebut dengan mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga ini berukuran besar daripada bagian-bagian bunga yang lain. Dia berwarna mencolok, berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan cara menarik perhatian para serangga agar hinggap. Nah, selain itu, fungsi dari mahkota bunga juga melindungi putik dan benang sari. Selanjutnya kita ke bagian bunga yang kedua, yaitu adanya kelopak bunga. Ini yang disebut dengan kelopak bunga. Ini udah Ibu belah. Dia udah seperti ini. Kelopak bunga biasanya menyatu dengan tangkai bunga. Nah, kelopak bunga ini dia berwarna hijau. Tuh, warnanya hijau seharusnya. Ya, berwarna hijau. Ini tangkai bunganya. Ini tadinya kayak gini kan? Tuh. Nah, dia berada di bagian-bagian bunga paling luar. Fungsinya untuk melindungi si mahkota ini tadi ketika dia kuncup. Nah, kelopak akan membuka saat mahkota bunga juga mekar. Nih, dia akan membuka kalau mahkota ini sudah mekar. Nah, selanjutnya kita ke putik. Putik ini yang disebut dengan putik ya, Nak. Putik ini kecil, letaknya di paling dalam. Ingat, putik ini tadi adalah alat reproduksi bunga betina. Dia mengandung sel telur untuk bereproduksi. Nah, ini terletak di tengah bunga, di tengah-tengah mahkota dan kelopak tadi. Nah, lanjut kita ke benang sari. Ini benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi bunga jantan. Nih, nah benang sari ya. Tuh. Dia bekerja dengan cara mikrosporangium. Apabila perkembangbiakan generatif itu dimulai dengan cara penyerbukan. Nah, penyerbukan tadi yaitu dengan cara ya Nak ya, Ibu ulangi, perkembangbiakan bunga ini tadi terjadi secara generatif yang dimulai dengan penyerbukan. Apabila berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Butir-butir serbuk sari ini tadi akan masuk ke bakal biji. Nah, selanjutnya terjadilah proses pembuahan. Setelah penyerbukan selesai, maka akan menghasilkan bakal buah. Nah, penyerbukan ini sendiri itu terbagi menjadi 4. Adanya penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan bastar. Nah, tapi untuk kali ini kita cukup sampai di sini. Kita membahas tentang bagian-bagian bunga. Ingat,
kembali ibu mengingatkan, bagian bunga itu ada 4 bunga sempurna. Adanya mahkota bunga yang berwarna merah mencolok. Nah, adanya kelopak bunga yang berwarna hijau, adanya putik itu bagian yang terkecil yang berada di dalam, dan adanya benang sari ini yang berwarna kuning. Oke. Terima kasih anak-anak, semoga paham dengan videonya. Assalamualaikum.